Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zara Adizah dari Prodi Sistem Informasi Kota Cerdas, semester 4 dari kelas B dengan NIM C0504244020. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Data Mining dengan topik klasifikasi kualitas udara berdasarkan indeks pencemaran udara atau AQI menggunakan metode Naive Bayes. Di sini ada beberapa latar belakang yang saya ambil, yaitu polusi udara menjadi salah satu masalah lingkungan dan kesehatan yang penting, terutama di wilayah perkotaan, contohnya di perkotaan seperti DKI Jakarta. Berdasarkan data AQR dari Tempo 2024, Jakarta mencatat AQI 160 atau bisa dibilang tidak sehat. Pada Oktober 2024 dengan PM 2,5 mencapai 15,7 kali batas aman WHO. Dan karena itu, Air Quality Index hadir sebagai indikator untuk menyederhanakan informasi polusi, digunakan untuk menunjukkan tingkat kualitas udara berdasarkan beberapa parameter polutan. Karena data AQI terdiri dari banyak parameter, diperlukan metode klasifikasi agar kategori kualitas udara dapat ditentukan secara otomatis. Karena itu, tujuannya untuk mengklasifikasi udara berdasarkan data polutan menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes sehingga kategori kualitas udara dapat diprediksi secara otomatis. Di sini ada beberapa landasan teori. Yang pertama, data mining. Data mining adalah proses menemukan pola atau informasi dari sekumpulan data. Salah satu tugas data mining adalah klasifikasi. Yang kedua, klasifikasi dan supervised learning. Klasifikasi merupakan metode supervised learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label. Setelah dilatih, model digunakan untuk memprediksi data baru. Yang ketiga itu algoritma Naive Bayes. Algoritma klasifikasi berbasis probabilitas dan menggunakan teorema Bayes, memiliki asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen sehingga mudah diimplementasikan dan memiliki informasi komputasi yang cepat. Formulasi dasar teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, ada Gaussian Naive Bayes, digunakan ketika seluruh fitur berupa data numerik kontinu menggunakan distribusi Gaussian atau normal, cocok digunakan karena fitur penelitian ini berupa nilai AQI setiap polutan. Fungsi kepadatan probabilitas Gaussian yang digunakan untuk menghitung nilai likelihood pada setiap fitur dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya ada confusion matrix dan matrix evaluasi. Evaluasi model dilakukan menggunakan accuracy, precision, recall, F1 score, confusion matrix. Tujuannya untuk mengetahui seberapa baik model melakukan klasifikasi. Berdasarkan 4 komponen tersebut, terdapat beberapa metrik evaluasi yang umumnya digunakan, yaitu seperti akurasi tadi, ada beberapa rumusnya, precision, recall, dan F1. Di sini ada beberapa alur proses data mining. Yang pertama, pengumpulan dataset. Dataset global air dikumpulkan dari dataset global air pollution yang didapatkan dari Kaggle. Selanjutnya, melakukan data cleaning untuk mengecek missing value dan duplikat. Seterusnya, ada dilakukan seleksi fitur, di mana di sini akan memilih 4 atribut numerik AQI. Selanjutnya, ada eksplorasi data atau EDA atau distribusi kelas dan statistik fitur. Selanjutnya adalah split data atau memisahkan data, yaitu 80% training dan 20% testing. Setelah di split data, maka akan terbagilah data training sekitar 80% dengan melatih model Gaussian Naive Bayes, dan untuk data testing 20% untuk menguji performa model. Alur selanjutnya setelah diuji melalui data training dan juga data testing tadi dipisah, langsung melanjutkan training model GNB atau hitung mean dan varian per kelas. Selanjutnya ada prediksi kelas AQI untuk model memprediksi data uji. Lalu ada evaluasi confusion matrix membandingkan prediksi dengan label asli. Lalu ada hitung metrik evaluasi untuk menghitung akurasi, precision, recall, dan F1 tadi. Dan yang terakhir adalah hasil klasifikasi.
Selanjutnya ada tools yang digunakan, yaitu saya memakai Python, Jupyter Notebooks, ada Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn. Fungsi utamanya itu Pandas sebagai pengolahan data, NumPy sebagai komputasi numerik, Scikit-learn sebagai implementasi Gaussian Knife Bayes, dan Matplotlib dan Seaborn sebagai visualisasi data. Di sini dataset yang digunakan yaitu berasal dari Kaggle dengan link seperti berikut dan diambil pada tahun 2022. Dataset ini dikumpulkan pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu di dalam dataset tersebut berjumlah 23.463 baris dan jumlah atribut yaitu 12 kolom dengan 5 baris data teratas seperti berikut. Selanjutnya, di sini saya akan memilih fitur, ada 4 fitur yaitu CO EQA value, Ozone EQA value, NO2 EQA value, PM2,5 EQA value. Di sini ada label yang sudah ditentukan yaitu EQA kategori, di mana akan berisi good, moderate, unhealthy for sensitive group, very unhealthy, dan hazardous. Alasan pemilihan fitur karena EQA value tidak digunakan karena dapat menyebabkan data leakage, sedangkan country dan city hanya merupakan informasi lokasi. Di sini ada beberapa distribusi kelas EQA kategori yang sudah digunakan, yaitu good dan moderate mendominasi sebesar 81,69% dari total data. Keras very unhealthy 1,22% dan hazardous 0,81%, sangat sedikit. Oleh karena itu evaluasi menggunakan precision threshold dan F1, jadi tidak hanya akurasi. Selanjutnya akan melewati proses preprocessing. Yang pertama, pemeriksaan missing value. Di sini ditemukan 427 di country dan 1 di city dengan total semuanya 428. Lalu akan dihapus dengan drop. Nah, jadi awal jumlahnya missing value itu 23.463 dan menjadi 23.035. Jadi jumlah baris yang terhapus yaitu 428. Selanjutnya, pemeriksaan data duplikat. Ketika melakukan pemeriksaan data duplikat, tidak ditemukan data duplikat. Jadi, selanjutnya bisa dilakukan proses seleksi fitur. Karena fitur yang digunakan cuma 4, maka EQA value tidak digunakan untuk menghindari data leakage. Lalu juga country dan city tidak digunakan. Jadi, hanya 4 fitur yang digunakan untuk melakukan proses data mining. Yang keempat ada eksplorasi data atau statistik deskriptif. Dilakukan statistik deskriptif dan visualisasi distribusi kelas, di mana hasilnya menunjukkan bahwa dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang imbalance dataset. Seperti yang dilihat dari deskripsi di bawah. Dan ini adalah data visualisasinya. Selanjutnya, pembagian data. Pembagian data dilakukan seperti sebelumnya dijelaskan pada alur, yaitu 80% data latih, lalu 20% data uji. Jadi terhitung 18.428 data, untuk data uji yaitu 4.607 data. Di sini menggunakan train test split dan dengan parameter test size 0,2, random state dengan 42, dan certify Y untuk menjaga proporsi kelas. Data latih digunakan untuk membangun model klasifikasi Gaussian Knife Bayes, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Melalui proses pembagian data ini, model tidak hanya diuji menggunakan data yang digunakan saat pelatihan, tetapi juga dievaluasi menggunakan data baru, sehingga hasil evaluasi yang diperoleh dapat menggambarkan kemampuan model dalam melakukan proses klasifikasi secara lebih representatif. Selanjutnya adalah analisis machine learning. Model yang digunakan yaitu Gaussian Knife Bayes.
Dengan tahapan, pertama, model dilatih menggunakan data training. Kedua, model mengenali 6 kategori kualitas udara. Ketiga, model menghitung parameter MIAN setiap fitur pada masing-masing kelas. Setelah proses training selesai, model melakukan prediksi terhadap 462 data testing tadi. Pada algoritma Gaussian Knife Bayes, setiap kelas akan memiliki nilai rata-rata atau mean untuk masing-masing fitur. Nilai tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam menghitung probabilitas suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu. Seperti yang ditampilkan. Selanjutnya, hasil prediksi menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan pada kategori yang memiliki karakteristik yang mirip. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi dilakukan menggunakan coefficient matrix. Sebagian besar prediksi berada pada diagonal utama. Artinya, model berhasil mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar. Masih terdapat beberapa kesalahan prediksi, terutama pada kategori moderate, unhealthy for sensitive group, dan very unhealthy, karena karakteristik antar kelas cukup mirip dan jumlah datanya sedikit. Untuk visualisasi coefficient matrix atau heat map-nya, di sini hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar data pada kategori tersebut berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Meski demikian, masih terdapat beberapa kesalahan prediksi, misalnya pada kategori moderate, yang sebagian diprediksi sebagai good, serta kategori unhealthy for sensitive group yang sebagian diprediksi sebagai moderate maupun unhealthy. Dari hasil evaluasi ini dapat ditemukan akurasi sekitar 90,6%, white precision 0,9022, weighted recall dengan 0,9006, weighted F1 score dengan 0,9. Berdasarkan hasil output tersebut diperoleh nilai akurasi sebesar 90,0%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model Gaussian Knife Bayes mampu mengklasifikasikan sekitar 90% data uji dengan benar. Kesimpulannya, Gaussian Knife Bayes berhasil diterapkan pada klasifikasi kualitas udara. Model memperoleh akurasi sebesar 90,06%. Nilai precision, recall, dan F-score menunjukkan performa model yang baik. Model mampu mengklasifikasikan sebagian besar kategori kualitas udara secara tepat. Namun ada beberapa yang mungkin jadi evaluasi untuk saya itu beberapa pengembangan yang dapat dilakukan. Pertama, menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih seimbang. Kedua, menambahkan atribut lingkungan lain seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Yang ketiga, mengembangkan penelitian ini menjadi sistem informasi berbasis web atau mobile untuk membantu pemantauan kualitas. Sekian, terima kasih untuk presentasi hasil evaluasi hasil laporan UAS data mining saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.